kalian bahwa lagu-lagu sederhana yang sering kita nyanyikan sejak kecil seperti Naik Delman, Berkibarlah Benderaku, dan Tiktung Bunyi Hujan ternyata diciptakan oleh seorang perempuan hebat yang mengabdikan hidupnya untuk pendidikan dan karakter anak bangsa. Dialah Ibu Sud. Halo teman semua, perkenalkan nama saya Chandra Winata, dan di video kali ini saya akan membahas tentang biografi singkat dari salah satu pencipta lagu anak Indonesia dan juga lagu wajib nasional loh. Dialah Ibu Sari Jahniung atau yang lebih kita kenal dengan Ibu Sud. Teman-teman, mari kita kembali ke era saat Indonesia baru merdeka. Di balik kegembiraan dan perayaan pasca kemerdekaan, ternyata juga menyimpan banyak trauma, terutama pada sebagian besar anak-anak Indonesia kala itu. Anak-anak menjadi kurang bersemangat dan bergembira. Hal itu menimbulkan keprihatinan Sari Jahniung yang lebih kita kenal dengan nama Ibu Sud. Didorong rasa patriotisnya, Ibu Sud bertekad untuk menyenangkan dan membahagiakan anak-anak. Kala itu dengan mengajari mereka bernyanyi lagu-lagu yang ceria. Anak-anak adalah dunia saya, semua anak-anak adalah anak saya, katanya, dikutip Kompas 22 Oktober 1992. Dari sinilah Ibu Sud mulai menciptakan lagu-lagu yang bersifat ceria dan patriotik untuk anak-anak Indonesia. Di antaranya Tik-tik bunyi hujan, Naik-naik ke puncak gunung, Naik Delman, dan masih banyak lagi. Ada yang kamu tahu nggak teman-teman? Ibu Sud lahir pada tanggal 26 Maret 1908 di Sukabumi. Lahir sebagai putri bungsu dari 12 bersaudara. Ayahnya adalah seorang pelaut asal Bugis yang menetap di Sukabumi bernama Muhammad Niung. Aktivitasnya tidak hanya menonjol sebagai guru. Ibu Sud aktif sebagai anggota di Organisasi Indonesia Muda tahun 1926 dan juga berperan dalam berbagai siaran radio sebagai pengasuh siaran anak-anak. Dalam bermusik, biola adalah alat musik yang mahir ia mainkan. Bahkan beliaulah yang turut mengiringi W.R. Supratman saat lagu Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan di acara Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Selain menciptakan lagu anak, Ibu Sud juga banyak menciptakan lagu-lagu kebangsaan. Salah satunya adalah Berkibarlah Benderaku, lagu yang membuat nama Ibu Sud tersohor pada zaman itu 1928. Lagu ini berkisah tentang bentuk perlawanan Direktur RRI Yusuf Ronodipuro di masa revolusi yang dengan berani menolak paksaan tentara Belanda untuk menurunkan bendera merah putih yang berkibar di halaman kantornya. Adalah penggalangan lirik mengisyaratkan perlawanan yang ditulis oleh Ibu Sud. Tahun 1960, Ibu Sud mulai menggeluti seni membatik. Ilmu membatik ia memperoleh dari Gotik Swan atau yang lebih kita kenal dengan nama KRT Harnyodogoro, seorang budayawan sarjana sastra lulusan Universitas Indonesia. Seni membatik ini pula yang membawa beliau masuk dalam lingkungan Presiden Soekarno kala itu, sampai menghasilkan sebuah karya batik bernama Motif Terang Bulan. Sebuah konsep yang dibuat Soekarno menggabungkan motif batik keraton dan pesisir. Atas karya dan pengabdiannya, ia menerima penghargaan Satya Lencana Kebudayaan dari pemerintah Indonesia dan MURI. Di masa senja, Ibu Sud mengisi aktivitasnya dengan mengajak para murid SD Pagudi Rahayu Cijantung dengan kegiatan bernyanyi yang dihabiskan bersama-sama setiap pekannya. Meskipun sudah tidak muda lagi, ia bertekad untuk tetap menciptakan lagu ditemani oleh cucu dan cicitnya. Lebih dari 200 lagu telah Ibu Sud ciptakan.
Sampai akhirnya pada tanggal 26 Mei 1993, Ibu Sud menghembuskan napas terakhirnya dengan tenang dalam usia 85 tahun. Tubuhnya mungkin sudah tidak ada, namun karya dan jasanya abadi selamanya. Sekian dari saya, sampai bertemu di konten-konten berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!